Selamat siang para sobat pejuang kehidupan. Siang ini di waktu istirahat saya ingin menyajikan sebuah pengetahuan yang saya ketahui. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah kata bisnis. Kata bisnis bisa dimaknai secara sederhana adalah kemampuan seseorang melakukan sesuatu dengan kemampuan dan keahlian apa yang dia punya untuk ditukarkan pada uang. Bisnis juga bisa dibagi dua. Yang pertama adalah bisnis jangka panjang, dan yang kedua jangka pendek. Baiklah para pejuang kehidupan, kita akan mencoba membahas ketiga pokok pikiran yang tersebut di atas tadi. Yang pertama adalah pemahaman tentang bisnis. Pemahaman tentang bisnis menurut versi yang saya ketahui, karena saya juga belajar dari berbagai sumber yang ada. Definisinya itu tergantung secara masing-masing menafsirkannya ya, secara mendetail kata per kata, dan saya hanya menyampaikan dari pemahaman sederhana sebagai pelaku bisnis yang sederhana juga. Bisnis adalah merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu demi ataupun untuk ditukarkan dengan uang. Jadi kemampuan kita melakukan sesuatu yang bisa ditukarkan dengan uang. Sebagai contoh, jika kita punya kemampuan atau kita punya tenaga, kita bisa menjual tenaga kita itu menjadi uang. Kita tukarkan tenaga kita itu menjadi uang juga bisa. Jadi untuk melakukan sesuatu, kita juga harus punya kemampuan sesuatu juga yang bisa menukarkan kemampuan kita itu pada uang. Kalau kita punya modal suara yang bagus, kita bisa jadi penyanyi yang suara kita itu bisa juga akan ditukarkan pada uang. Jadi pemahaman sederhananya, bisnis itu adalah melakukan sesuatu dengan kemampuan sesuatu untuk ditukarkan dengan uang. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan modal kemampuan skill apa saja yang kita miliki, semuanya bisa kita manfaatkan untuk ditukarkan dengan uang. Kemudian pembagian bisnis ini tadi yang saya sebutkan itu, saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bisnis jangka panjang. Pengertian dari bisnis jangka panjang ini adalah melakukan suatu bisnis yang prospeknya jangka panjang, prosesnya panjang. Bisa dikategorikan sebagai contoh itu pembangunan proyek mall mungkin membutuhkan beberapa tahun, apartemen untuk menyelesaikannya juga beberapa tahun, dan modal biaya yang sangat besar. Tapi nilai dan hasil keuntungannya pun juga bisa sangat besar. Begitu juga dengan risiko kerugian juga yang tidak kecil juga. Dan untuk yang ketiga, pemahaman bisnis jangka pendek, yaitu bisnis jangka pendek ini adalah kemampuan kita melakukan sesuatu yang kecil-kecil untuk mendapatkan pemasukan harian. Mungkin waktu dan jangkanya juga begitu singkat, dan juga hasilnya ya kecil-kecil gitu. Salah satunya mungkin kita bisa berkuli di kebun-kebun orang. Satu hari kita kerja, satu hari kita dibayar. Dan seperti yang saya lakukan juga adalah menanam kangkung dengan bisnis kategori jangka pendek juga.
yaitu ditanam dengan umur 2-3 minggu juga bisa panen. Itu yang jangka-jangka pendek ya, tapi ya hasilnya juga kecil-kecil gitu. Nggak apa-apa kita melakukan sesuatu yang kecil-kecil supaya bisa kita bertahan hidup. Kemudian untuk jangka panjangnya juga saya melakukan suatu bisnis. Program jangka panjang saya adalah kebun alpukat. Ini jangka panjang saya ya. Ini jangka panjang saya membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun. Dan untuk penantian ini juga kan butuh biaya yang tidak sedikit juga dalam perawatannya, biaya hidup untuk merawatnya, atau ya kalau sekiranya tentang upah saya hanya mengandalkan tenaga saya sendiri. Walaupun dengan menggunakan tenaga saya sendiri, saya juga butuh makan dan juga memenuhi berbagai kebutuhan kebutuhan hidup saya sehari-hari. Itu juga bagian daripada modal untuk menanti atau mengurus pokat ini menjadi pohon yang besar dan semoga berbuah lebat nantinya. Dalam penantian bisnis jangka panjang ini, saya melakukan juga bisnis jangka pendek untuk menghadapi permasalahan harian saya. Jadi seiring berjalan dalam usaha saya bangkit kembali dan untuk menata kehidupan saya sekaligus melakukan 2 bisnis tersebut di atas. Yang pertama jangka panjang dan yang kedua jangka pendek. Jangka panjangnya adalah membangun kebun alpukat, dan jangka pendeknya saya iringi dengan menanam berbagai tanaman-tanaman muda, yaitu sayur-sayuran dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita berbagi pengetahuan dan pengalaman supaya kita juga bisa memberikan manfaat buat sesama pejuang kehidupan. Mungkin pengalaman dari orang juga bisa kita manfaatkan sebagai pelajaran bagi kita untuk memulai sesuatu di bidang yang sama ataupun yang lainnya juga. Para sobat pejuang kehidupan, saya memulai semuanya ini dari nol, dari modal kemauan, kemudian menghadapi berbagai permasalahannya juga sesuai dengan proses perjalanannya hari demi hari, bulan demi bulan, dan sekarang juga sudah mulai memasuki tahun pertama. Alhamdulillah. Walau saya belum bisa mendapatkan sesuai dengan perencanaan awal, tapi nggak apa-apa. Proses perjuangan itu juga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun saya menyikapinya akan tetap bersabar dan tetap melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas batas waktu yang sudah saya tentukan. Saya memberikan perjuangan ini dengan batas waktu sekitar 5 tahun. Apapun yang terjadi dalam selama 5 tahun itu, mudah-mudahan saya tidak menyerah, saya tidak kalah untuk tetap bertahan menyelesaikan waktu 5 tahun itu tadi. Yaitu perjuangan saya dalam membangun kebun alpukat dengan tanpa modal, dengan kemampuan apa adanya, pengetahuan apa adanya. Dengan seiring sejalan saya terus belajar, mencari informasi bagaimana merawat pokat yang baik, ataupun bagaimana menanam tanaman turunannya yang baik dalam menghadapi proses perjuangan ini tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga butuh dukungan like, subscribe, dan komennya untuk kita bisa berbagi pengalaman di komentar nanti. Dan saya juga akan senang hati, dengan hati terbuka untuk membalas komen dan like, subscribe-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pejuang kehidupan tetap semangat dan kita harus yakin bisa. Ciao.